Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Amiruddin yang telah membacakan hadrah dan tahlil. Semoga dengan tahlil tersebut mendatangkan keberkahan pada acara kita hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, kata sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghafar, Abah Dudu Abdus Somad. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. Yang kami hormati dan banggakan Ustadz Hamdan dan Ustadz Amiruddin sebagai wakil pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghafar. Yang kami hormati para alim ulama yang berkenan hadir dalam kesempatan hari ini. Yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Keramat Mulia, alhamdulillah sudah berkenan hadir. Kemudian Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuningan atau yang mewakili, alhamdulillah sudah hadir. Bapak Kepala Desa Cikaso, alhamdulillah yang kami hormati sudah hadir. Kemudian yang kami banggakan para asatidz yang selama ini sudah terus berjibaku mendidik, mengajari, membimbing para santri semua. Dan yang Abah banggakan para santri yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah ini kesempatan yang berbahagia. Allah masih terus berikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang megah ini dalam rangka satu momen tasyakur, mensyukuri nikmat satu fase perjalanan pendidikan anak-anak kita di Pondok Pesantren Al-Ghafar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini kesempatan yang luar biasa yang harus kita pahami betul-betul. Wisuda ini bukan hanya sebatas seremonial, bukan ungkapan kebahagiaan semata, akan tetapi ini adalah sebuah rasa syukur kita. Harus dimaknai sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjalanan yang selama ini sudah ditempuh selama 3 tahun. Santri alim serta capaian
hafalan santri tahfidz yang alhamdulillah tahun ini mereka sudah ada yang khatam hafal sampai 30 juz. Ini tentu bukan sesuatu hal yang sederhana. Ini adalah hasil dari kerja keras. Ini adalah hasil dari kesungguhan. Ini adalah hasil dari mujahadah. 3 tahun atau masa-masa yang dilalui di pondok pesantren tentu bukan masa-masa yang mudah. Masa-masa di mana santri harus jauh dari keluarga. Harus kuat menahan rindu. Harus tahan menahan godaan untuk ingin makan masakan ibunda. Harus tahan untuk makan makanan yang sederhana yang disiapkan oleh pondok. Harus bangun malam, harus terus melakukan mudzakarah, mutolaah, belajar, mengulang-ulang hafalan dan lain-lain. Itu bukan sebuah perjalanan yang sederhana. Dan titik ini hari ini adalah titik di mana santri sudah menjalani proses itu. Akan tetapi para santri, Abah berpesan, jangan sampai tahapan wisuda ini dimaknai sebagai akhir perjalanan pendidikan. Justru ini adalah awal. Jangan dimaknai bahwa wisuda ini adalah akhir dari perjalanan pendidikan. Masa muda kalian harus terus dijadikan, dimanfaatkan untuk belajar dan terus belajar. Kapan batasan kita berhenti belajar? Batasan kita berhenti belajar adalah ketika kita sudah memasuki liang lahat. Batasan belajar adalah dari mulai kita turun dari buayan, kemudian sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi nanti setelah kalian selesai belajar di Pondok Pesantren Al-Ghofar, lanjutkan. Kalau di Al-Ghofar, setelah alim kelas 3, ada lagi program namanya Daurah. Program 1 tahun, yaitu berupa pendalaman kitab-kitab yang lebih advance, kitab-kitab yang lebih tinggi. Maka silahkan, santri-santri yang tahun ini sudah wisuda, maka silahkan untuk melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Ghofar melalui program Daurah. Kalaupun misalnya ada kalian yang kemudian mau melanjutkan di pondok pesantren lain atau di lembaga pendidikan lain, silahkan. Jadikan Al-Ghofar ini adalah salah satu batu loncatan kalian dalam hal pembelajaran kalian di umur kalian. Kenapa kita tidak boleh berhenti belajar? Karena tantangan masa depan itu lebih berat dari tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang terdahulu. Tantangan ke depan bukan tantangan yang sederhana. Tantangan ke depan adalah tantangan yang luar biasa. Tantangan yang kalian hadapi, ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Apa itu tantangan internal? Tantangan internal adalah tantangan dari diri kalian sendiri. Bagaimana kalian melawan rasa malas untuk belajar? Bagaimana kalian harus melawan rasa malas untuk menuntut ilmu? Itulah tantangan yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan perasaan bahwa saya sudah mondok 3 tahun dan saya sudah cukup punya banyak ilmu. Kata Imam Syafi'i, orang yang pintar adalah orang yang merasa dirinya bodoh. Ketika orang itu sudah merasa pintar, maka bodohlah ia. Jadi kalian, para santri semua, Abah harap, jangan anggap Al-Ghofar adalah stasiun pemberhentian terakhir dari pembelajaran kalian. Mau mondok di tempat lain, silahkan. Mau kuliah, silahkan. Mau keluar negeri, bagus.
Jangan berhenti di Pondok Al-Ghofar, jangan merasa sudah cukup mondok di Pondok Pesantren Al-Ghofar. Ilmu Allah itu luas, ilmu Allah itu luas. Fangtashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tantangan berikutnya apa? Istiqomah dalam mengamalkan ilmu yang diperoleh. Itu tantangan internal. Kalau di pondok semuanya sudah terjadwal. Semuanya kegiatan ada yang bimbing, ada yang merhatikan, bangun kesiangan ada yang bangunin, males ada yang goprak-goprak. Kalau nanti setelah lulus, apalagi kalau sudah tidak ada di Pondok Pesantren Al-Ghofar lagi, semuanya kembali kepada diri kalian sendiri. Yang tadinya kalau di pondok sholat, waktunya sholat, diingatkan, waktunya bangun diingatkan. Ketika kalian sudah tidak di pondok lagi, maka kalian harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Ini yang penting. Itu tantangan internal. Tantangan eksternal apa? Tantangan eksternal lebih hebat lagi. Kenapa? Satu, kita sekarang berhadapan dengan dunia yang kalau kata ilmuwan itu disebut dengan post-truth. Post-truth. Sekarang eranya post-truth. Apa itu post-truth? Post-truth itu artinya sesuatu yang benar tidak terlihat benar atau disalahkan, sesuatu yang salah dianggap benar. Itu zamannya post-truth. Yang haram dianggap halal. Yang sia-sia dianggap hiburan. Yang salah dianggap ngetren. Ini zaman sekarang. Yang viral dianggap benar. Sementara yang benar dianggap asing. Ini zaman sekarang. Itu tantangan kita semua zaman sekarang. Oleh karena itu jadikanlah setiap hasil pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Ghofar sebagai pagar kalian, sebagai guidance, sebagai panduan di tengah carut marut dunia saat ini. Jangan terbawa arus. Apalagi sekarang tantangan itu ada di tangan kita masing-masing. Kalau kemarin santri waktu belajar tidak diperkenankan membawa HP, tidak boleh membuka HP. Tapi nanti setelah selesai ini, maka bisa jadi Anda atau kalian santri ini pegang HP masing-masing. Maka disitulah tantangan sudah mulai. Di mana isi HP itu, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ini luar biasa. HP bisa menjerumuskan kita, HP bisa memecah belah kita, HP bisa membuat kita jauh dari agama. Ini yang harus kita antisipasi di zaman sekarang ini. Makanya Abah berpesan kepada kalian, berpegang teguhlah pada ajaran agama yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan hadis, berpegang teguhlah kepada inti ajaran yang sudah diberikan di Pondok Pesantren Al-Ghofar. Abah berkali-kali mengatakan bahwa santri Pondok Pesantren Al-Ghofar itu punya 3 karakter. Apa itu 3 karakter santri Al-Ghofar? 1, santri Al-Ghofar adalah santri yang beradab. Yang kedua, santri Al-Ghofar adalah santri yang berilmu dan berwawasan tinggi. Yang ketiga, santri Al-Ghofar adalah santri yang mengamalkan kegiatan dakwah. 3 karakter itu yang tolong dijaga sampai kapanpun. Santri Al-Ghofar adalah santri yang beradab, santri Al-Ghofar adalah santri yang berilmu, santri Al-Ghofar adalah santri yang mengamalkan kegiatan dakwah dimanapun kalian berada. Dakwah tidak hanya ceramah, dakwah tidak hanya khutbah, dakwah yang paling penting adalah dalam bentuk amal. Kenapa? Karena dakwah dalam bentuk amal adalah dakwah sejati-jatinya amal. Jadi dakwah yang paling benar adalah dakwah
mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk diri sendiri. Abah selalu mengatakan, kalau kita memberi seseorang, memberi barang seseorang, tentu kita ingin memberi orang itu dengan barang yang baru kita beli. Mau ngasih baju, kita beli baju yang baru, kita kasihkan. Mau beli HP, mau ngasih HP ke orang, kita carikan HP yang baru untuk kita kasihkan. Tapi kalau ilmu, bukan ilmu yang baru kita kasihkan ke orang, justru kalau kita mau kasih ke orang ada ilmu bekas yang sudah kita amalkan. Kenapa? Karena itulah ilmu yang sudah teruji. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu yang kita pun tidak mengamalkannya. Bisa-bisa kita kena ayat kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita ngajarkan ke orang, kita ngasih tahu orang, tapi kita sendiri tidak mengamalkannya, maka itu adalah dosa yang paling besar. Jadi itu pesan Abah. Tolong camkan bahwa ini adalah bukan akhir dari perjalanan, ini adalah awal dari tantangan baru. Tolong jaga istiqomah, jaga semangat untuk terus menuntut ilmu, amalkan ilmu yang sudah diperoleh, insya Allah semuanya akan menjadi keberkahan yang menyinari, yang membimbing kalian dalam perjalanan hidup kalian seterusnya. Untuk para wali santri, Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pondok Pesantren Al-Ghofar dalam mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian selama ini. Terima kasih banyak atas kepercayaan. Ini adalah hal yang sangat besar bagi kami, pihak Pondok Pesantren Al-Ghofar, karena terus terang Ibu Camat, Pak Kuwu, dan dari Kemenak, Al-Ghofar ini kalau dari sejarahnya sudah lama, Pak. Al-Ghofar ini aktivitas belajarnya itu dimulai tahun 1950-an. Di mana dulu ayah kami, Al-Maghfurlah, Kiai Haji Hasan Mughni, mengawali dakwahnya di Cikaso. Jadi Al-Ghofar ini bukan pondok baru, Pak. Al-Ghofar ini pondok yang sudah dirintis lama. Dari 1950. Dulu yang namanya santrinya bukan santri yang kayak sekarang. Dulu masih santri kalong. Yang santrinya datang dari sekitar Al-Ghofar saja. Yang hadir di sini ada Pak Totong, santri senior, ada Pak Asep juga sama, santri Pondok Pesantren Al-Ghofar yang dulu suka nginep bareng-bareng saya dulu di pondok. Anehnya, uniknya Al-Ghofar ini walaupun dulu belum seperti pondok sekarang, dulu itu sebutannya sudah disebut sebagai Pondok Pesantren Al-Ghofar. Padahal tidak ada santri yang mondok. Belum ada santri yang mondok dulu itu. Jadi yang datang itu para santri yang biasanya masih usia-usia sekolah, datang maghrib, belajar, diajar ngaji apa segala macam, isya pulang. Itu saja aktivitasnya tiap hari. Sampai kemudian nanti ada kegiatan tambahannya, diniyah dan lain-lain. Tapi saat itu Al-Ghofar sudah mengatakan dirinya sebagai Pondok Pesantren Al-Ghofar. Sampai kemudian pada antara tahun 2017 dan 2018, Al-Ghofar sudah mulai menerima santri yang mondok di Pondok Pesantren Al-Ghofar. Saat itu di awal-awal santri kita hanya berjumlah 5 orang. Di tahun 2018. Itu pun santrinya ngebon, diimpor dari Jambi.
Jadi santri mondok yang di Al-Ghofar itu awal-awal 5 orang, itu pun diimpor dari pondok di Jambi, pinjam santri. Nah, dulu Ustadz Hamdan ini yang betul-betul menggawangi dari sejak awal. Kemudian juga sama Ustadz Amir yang mengawal juga secara administrasi di awal-awal. Dari 5 orang itulah kemudian 1 tahun berjalan, alhamdulillah tumbuh kepercayaan. Dari 5 orang nambah berapa Ustadz Hamdan? Tahun keduanya 15 orang. Ya. Tahun pertama 5 orang, tahun kedua 15, tahun ketiga 80. Tahun ketiga 80, tahun keempat Covid ya. Tahun keempat menurun berapa tuh? Nah 70-an masih. Alhamdulillah hari ini santri Pondok Pesantren Al-Ghofar insya Allah berjumlah 500 orang. Tahun ini kita sudah sedang hampir menyelesaikan proses penerimaan santri baru, dan santri baru alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 100 orang. Ini pengalaman tahun lalu, sebenarnya banyak yang setelah masa pendaftaran juga masih mau masuk pondok. Akan tetapi bukan kita dengan sangat berat hati harus membatasi. Kenapa? Bukannya kita nggak mau terima santri, tapi memang kapasitas kita masih sangat terbatas untuk menerima santri lebih banyak lagi. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan ke depan seiring dengan kepercayaan kepada Pondok Pesantren Al-Ghofar, pihak pondok terus bisa memberikan fasilitas yang terbaik sehingga keinginan serta animo masyarakat untuk mau mondok di Pondok Pesantren Al-Ghofar bisa ditampung lebih banyak lagi. Jadi Bapak dari Kemenak, ini mungkin sekalian laporan Pak. Sekali juga tolong disampaikan barangkali ada yang bisa dikucur-kucurkan ke Al-Ghofar. Nah, kenapa? Karena memang sekarang Al-Ghofar itu butuh fasilitas. Jujur saja, Bapak Ibu sekalian, selama ini Al-Ghofar ini untuk berjalannya operasional Al-Ghofar sungguh-sungguh hanya mengandalkan dari pembayaran syahriyah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada donatur. Donatur itu hanya kita coba cari, donasi hanya kita cari ketika ada momen-momen misalnya pembangunan. Kita cari. Tapi untuk operasional itu murni dari apa yang dibayarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini selama ini santri itu membayar bulanannya itu sebesar 450.000. Sudah all in, makan 3 kali, listrik, bayaran macam-macam termasuk para ustadz-ustadzahnya. Cukup apa enggak? Bayangin Ibu, kalau kita tanya cukup apa enggak 450 untuk makan aja 3 kali, kira-kira gimana hitungannya itu? Makan sekali, standarnya kita lah. Kalau makan tuh berapa sih? Kalau makan standarnya misalnya 1 kali makan 10.000 aja. 10.000 1 kali makan. Ya. Kemudian 1 hari 3 kali makan. Berarti 1 hari itu adalah 30.000 dikali 30 selama sebulan berarti 900.000. Bayaran berapa? 450, setengah nak. Makan enggak santri? Makan terus 3 kali sehari. Apa itu? Keberkahan. Keberkahan itu. Kita juga kadang-kadang geleng-geleng kepala, Masya Allah, Alhamdulillah. Berkah itu nyata. Keberkahan itu nyata. Kalau hitungan matematika 450.000 untuk sebulan, untuk makan aja, Masya Allah, gak cukup.
Tapi ternyata makan cukup, listrik nyala terus, ustadz dibayar terus. Alhamdulillah. Cuma untuk tahun ini ada penyesuaian. Ya, tapi ini kalau yang ini kan udah selesai nih. Tahun ini karena memang kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, terutama ini Masya Allah, ustadz-ustadz kita ini adalah pejuang-pejuang. Tidak pernah ngeluh walaupun bisarohnya itu masih jauh dari kelayakan. Tidak pernah ngeluh. Semangat terus mendidik, mengajari, membimbing anak-anak semua. Cuman saya sebagai pimpinan pondok yang suka suka megang kepala, Pak. Kenapa? Saya yakin walaupun mereka ustadz-ustadz ini tidak ngeluh, tapi saya sadar pondok itu masih jauh dari cukup untuk memberikan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu bismillah, mulai tahun ini Bapak Ibu sekalian, pondok ada upaya menyesuaikan syahriah atau bulanan santri. Dari yang tadinya 450.000 jadi 500.000. Naik banyak. Naik banyak gak? Naiknya 50.000. Tapi insya Allah mohon doanya dari semuanya. Mudah-mudahan satu, Al-Ghafar terus diberikan keberkahan. Sebanyak apapun rejeki yang diberikan, selama itu tidak diberkahi maka akan habis sia-sia. Tapi dengan keberkahan maka sedikit apapun insya Allah akan cukup. Bapak Ibu sekalian, kalaupun sekarang anak-anaknya yang mungkin sudah selesai, tolong doakan. Tolong doakan Pondok Pesantren Al-Ghafar terus istiqomah. Terus istiqomah dalam menjaga nilai-nilainya. Terus istiqomah dalam mendidik anak-anak santrinya. Terus diberikan kesabaran, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas dakwahnya selama ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada para santri yang terus taat dan patuh kepada segala ketentuan pondok. Jadikanlah setiap apa yang diperoleh selama mondok ini menjadi bekal hidup kalian. Kami doakan hidup kalian menjadi hidup yang bermakna. Kalian sendiri menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti kepada orang tua kalian, orang yang bisa bermanfaat bagi banyak umat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu, barangkali selama kami mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian di pondok pesantren, banyak hal yang kurang berkenan, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, banyak kekhilafan. Tolong bukakan pintu maaf, saling ridho, saling ikhlas. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diperoleh sama anak-anak kita sekalian menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah, ilmu yang mengantarkan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.